Nah, guys, kembali lagi di channel Apri Sitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari sisi pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun dari sisi kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap beberapa aspek yang saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu terima dan untuk kamu ambil. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini, saya juga mengingatkan kepada teman-teman apabila ketemu dengan channel saya agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi ataupun suatu gambaran terhadap sisi energi yang kamu miliki, baik dari pemikiran, perasaan, ataupun dari sisi batin kamu. Oke guys, kita langsung saja terhadap kartu yang saya pegang ini, karena memang untuk saat ini saya tidak memiliki topik yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk melihat setiap kartu yang akan saya ambil nanti. Kita langsung saja guys. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana ketika diri saya mengambil beberapa kartu tersebut bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pemikiran kamu, dan semuanya saya kembalikan terhadap sisi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Kita akan sama-sama melihat situasi apa yang akan terjadi guys. Nah guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Kita langsung saja terhadap kartu di depan saya ini. Situasi apa yang akan saya berikan terhadap diri kamu, baik di masa lalu, saat ini, ataupun untuk kedepannya, dan di luar dari energi kamu, baik di masa lalu, saat ini, ataupun untuk kedepannya. Kita langsung saja terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi muncul kartu ini. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu, baik dari sisi perasaan, pemikiran, ataupun dari sisi batin kamu, ketika diri kamu menjalani suatu kehidupan di masa lalu, bisa saja untuk saat ini saya mengategorikan kehidupan kamu di masa lalu benar-benar sangat stabil. Bukan hanya sekedar sangat stabil, tetapi diri kamu pun merasa sangat bahagia. Itu kehidupan kamu di masa lalu, tetapi ketika diri kamu menjalani situasi kebahagiaan tersebut, saya melihat ada satu energi. Apakah energi ini berada di dalam energi kamu, atau memang energi ini berada di dalam pasangan kamu? Satu energi ini sudah mengganggu kebahagiaan kamu. Satu energi ini sudah sengaja menghadirkan pihak lain, di mana ketika pihak lain ini sudah mengambil kebahagiaan kamu.
Atau bisa saja kemunculan kartu yang saya pegang ini, saya berbicara dari sisi negatif terhadap sisi energi yang kamu miliki. Mungkin bisa saja diri kamu itu saya kategorikan sebagai orang ketiga. Dimana ketika diri kamu sebagai pihak ketiga ingin mendapatkan suatu kebahagiaan, tetapi diri kamu tidak mau mengganggu hubungan orang lain. Kamu tidak mengetahui satu energi ketika diri kamu menjalin suatu komunikasi terhadap diri kamu. Kamu tidak mengetahui bahwasannya energi tersebut sudah memiliki suatu hubungan terhadap orang lain. Itu yang saya lihat di dalam kehidupan kamu di masa lalu, di mana kehidupan itu penuh dengan keharmonisan, penuh dengan kestabilan, penuh dengan kenyamanan, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan hal yang lain. Tetapi untuk saat ini hal itu tidak kamu dapatkan kembali karena memang sudah ada kehadiran pihak ketiga. Pihak ketiga inilah yang memicu diri kamu merasa dikecewakan, merasa dihianati, baik dari hubungan LDR, hubungan rumah tangga, sampai kamu menerima status single parent. Kamu menerima status single parent karena memang pasangan kamu memutuskan suatu hubungan yang dimana hubungan itu hanya sepihak tanpa memperdulikan bagaimana kehidupan kamu, tanpa memikirkan bagaimana perasaan kamu. Ini dia guys. Kalau saya mengarah terhadap situasi energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Lovers ini, seakan-akan hubungan yang dia jalani untuk saat ini memang kondisinya masih begitu harmonis. Tetapi hubungan yang harmonis ini, saya melihat akan ada situasi yang merasa terganggu, yang merasa mengganggu, terganggu dan mengganggu. Siapa tahu hal itu berasal dari pihak yang tidak menyetujui dari energi yang berada di circle dia. Karena saya melihat hubungan yang terjalin dari manusia yang pernah kamu fokuskan terhadap pihak ketiganya bukan berdasarkan dari situasi perasaan, sekalipun dari kedua belah pihak memainkan perasaan tersebut, tetapi bukan berdasarkan dari situasi yang begitu normal. Sudah mengambil kebahagiaan orang lain demi mendapatkan suatu kebahagiaan tanpa harus memikirkan kondisi orang lain. Luar biasa The Lovers ini. Ingin mendapatkan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan orang diambil. Kamu bisa melihat sendiri kartu yang saya pegang ini. Kartu yang berbicara terhadap unsur udara yang berlambangkan 3 zodiak: Aquarius, Gemini, dan Libra. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Libranya dan mengarah terhadap sisi kehidupan di masa lalu kamu sudah menyadari bahwasannya situasi itu benar-benar membuat diri kamu tidak nyaman, tetapi diri kamu labil mengambil suatu keputusan. Di sisi lain, saya masih mengambil situasi zodiak Libranya. Dari kata The Lovers ini, akan ada suatu hukuman, akan ada situasi karma yang akan didapat oleh satu energi. Ini dia guys. Kalau saya menarik dari sisi zodiak Gemininya dengan kemunculan kartu The Lovers ini dan mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki terhadap satu energi yang berdampingan, satu energi itu penuh dengan sisi kebohongan, penuh dengan sisi kesandiwaraan, penuh dengan hal-hal yang dia sembunyikan.
Satu energi itu tujuannya hanya untuk membuat diri kamu dalam situasi pertengkaran, dan dia melakukan suatu perselingkuhan hanya untuk mendapatkan suatu kepuasan. Satu energi ini bukan cuma satu yang dia cari rasa kepuasan itu. Berlebih, satu, dua, tiga, dan empat. Bahkan lebih. Kalau saya menarik satu energi dari zodiak Aquariusnya dan mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki terhadap satu energi tersebut, mungkin satu energi itu hanya untuk menuntut diri kamu agar diri kamu memberikan yang terbaik terhadap diri dia. Ketika diri kamu memberikan yang terbaik terhadap diri dia, dia sudah mendapatkan suatu kesempurnaan. Justru diri dia meninggalkan diri kamu tanpa memikirkan bagaimana kondisi kamu. Seperti angin, tep, menghilang. Manusia dajjal. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang dimiliki oleh manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Lovers ini dan menarik dari sisi zodiak Gemininya, untuk saat ini diri dia pun sedang dihadapkan dengan seseorang yang dimana seseorang ini penuh dengan sisi kemanipulatifan. Begitu juga ketika diri saya menarik dari sisi zodiak Aquarius. Ada satu energi yang menginginkan suatu kesempurnaan, yang menginginkan suatu derajat tanpa harus melihat bagaimana situasi yang harus diterima oleh manusia yang pernah kamu fokuskan. The Lovers, perselingkuhan yang membuat diri kamu merasa dikacaukan, perselingkuhan yang membuat diri kamu menerima suatu status single parent, perselingkuhan yang membuat pekerjaan kamu merasa kacau, perselingkuhan yang membuat keuangan kamu tidak stabil. Kita lihat kartu di bawahnya. Muncul kartu Nine of Wands, 9 tongkat. Kalau saya mengambil satu tongkat saja dan mengkaitkan dengan kemunculan kartu The Lovers, mungkin perselingkuhan itu menimbulkan satu permasalahan yang begitu sangat besar. Satu permasalahan yang begitu sangat besar yang sampai saat ini belum mendapatkan suatu jalan keluar, yang sampai saat ini tidak membuat diri kamu merasa bebas, yang sampai saat ini diri kamu masih dihadapkan di dalam suatu keputusan yang terambang-ambang. Kalau saya berbicara terhadap sisi lainnya, dengan kemunculan kartu Nine of Wands terhadap diri kamu yang berstatus single parent dan mengkaitkan dengan munculnya kartu The Lovers, mungkin ada satu pemikiran yang membuat diri kamu merasa tidak nyaman. Ada sesuatu hal yang memicu diri kamu merasa tidak stabil. Saya melihat diri kamu untuk saat ini berusaha ingin mendapatkan suatu kemajuan. Begitu juga terhadap diri kamu yang berumah tangga ataupun hubungan LDR. Berusaha memberikan yang terbaik tetapi tidak sesuai dengan ekspektasi kamu. Kita lihat kartu di bagian keduanya. Muncul kartu ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seakan-akan apabila diri saya mengarah terhadap sisi energi kamu, mungkin ada sisi penyesalan yang pernah timbul di dalam pemikiran kamu. Di mana sisi penyesalan ini membuat diri kamu berkata-kata, kenapa ya satu energi ini dihadapkan terhadap diri saya? Kenapa ya satu energi ini dipertemukan terhadap diri saya? Kenapa ya satu energi ini bisa memberikan diri saya suatu kehancuran? Muncul kata penyesalan. Bukan hanya kata penyesalan, tetapi diri kamu ingin pergi dari situasi tersebut. Ketika diri kamu ingin pergi, kamu sambil membawa suatu kesedihan, di mana kesedihan itu berasal dari kartu The Lovers. Seseorang pihak ketiga yang sudah hadir di dalam hubungan kamu.
Apakah mungkin ini pengaruh dari pergaulan atau memang ini sengaja dihadirkan? Kartu penyesalan. Kalau saya berbicara dan mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kedua kartu yang saya pegang ini, saya melihat satu energi dari kedua belah pihak. Situasi untuk saat ini sedang bersedih dari sisi perasaan, benar-benar dari sisi perasaan. Di sisi lain, satu energi ini pun merasa sangat menyesal, di mana kata penyesalan itu membandingkan terhadap energi di masa lalu dengan energi untuk saat ini. Dua aspek yang saya katakan, guys, bersedih dan menyesal, ingin memperbandingkan. Kalau saya menutup kartu The Lovers, bagaimana kartu di sampingnya ini? Muncul kartu The Death. Wow, kenapa lagi-lagi muncul kartu The Death ini? Lagi-lagi muncul kartu The Death. Why? Setiap kali saya membahas mengenai manusia yang pernah kamu fokuskan dan terhadap hubungan pihak ketiganya, muncul kartu ini. Kartu The Death. Kartu yang berunsurkan air, yang berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Kalau saya tidak menarik terhadap ketiga zodiak tersebut dan mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki dan berdampingan terhadap diri kamu, saya melihat satu energi itu seakan-akan mengharuskan diri kamu di dalam posisi yang benar-benar tidak bahagia. Mengharuskan sisi energi kamu menerima suatu kesedihan. Semuanya saya melihat ketika diri kamu berdampingan terhadap satu energi itu, semuanya berhenti secara otomatis. Dari sisi keuangan tidak stabil, dari sisi perasaan tidak bahagia, dari sisi pemikiran tidak nyaman. Semua, wow. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan dengan kemunculan kartu The Death, akan ada satu energi yang merasa ditinggalkan dan meninggalkan. Hal tersebut membuat kata penyesalan dan bersedih. Saya tidak tahu situasi kematian itu apakah berada di dalam pemikiran secara fisik atau memang kematian itu berada di dalam hubungan yang dia jalankan. 1 bulan ini saya non-stop memberikan video perihal manusia yang pernah kamu fokuskan. Selalu muncul kartu The Death, seakan-akan mengisyaratkan ada kabar duka yang akan terjadi. Apakah di pihak kamu atau memang di pihak dia, saya tidak tahu. Kemunculan kartu ini selalu muncul. Wow. Kita lihat kartu selanjutnya. Muncul kartu Page of Wands. Di mana kemunculan kartu Page of Wands ini, kalau saya mengarah terhadap sisi energi yang pernah kamu miliki, terhadap satu energi yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan diri kamu untuk saat ini sedang ingin bergerak, di mana ketika diri kamu bergerak untuk mendapatkan suatu kemajuan, karena memang diri kamu terpaksa. Dari unsur keterpaksaan itulah kamu berusaha untuk mendapatkan suatu kebahagiaan. Kenapa kamu terpaksa? Karena memang diri kamu di masa lalu tidak mendapatkan suatu kenyamanan, kestabilan, atau memang kebahagiaan. Semua yang kamu lakukan, semuanya unsur keterpaksaan. Semua terpaksa kamu lakukan. Karena memang keterpaksaan itu awal mulanya dari munculnya pihak ketiga ini. Ini ya guys, kita lihat kartu bagian ketiganya. Muncul kartu Price of the Discs, di mana kemunculan kartu Price of the Discs ini, apabila saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan, seakan-akan diri dia untuk kedepannya
akan dikendalikan oleh hubungan The Lovers-nya. Hubungan The Lovers inilah yang akan berusaha untuk mengendalikan diri dia, baik dari sisi keuangan, terutama dari sisi keuangan. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu di samping Price of the Disc muncul kartu ini? Seseorang yang akan dikendalikan, di mana ketika diri dia mengendalikan hal tersebut hanya untuk mempertahankan. Ketika diri dia ingin mempertahankan, karena memang diri dia ada yang dia rencanakan. Di mana ketika diri dia merencanakan hal tersebut, ada sesuatu hal yang ingin dia dapatkan dari sisi keberuntungan. Kalau saya fokus terhadap manusia yang pernah kamu berdampingan terhadap diri kamu untuk kedepannya. Tetapi ketika diri saya menutup kedua kartu ini dan mengarah terhadap sisi energi yang kamu miliki, kedua kartu ini seakan-akan mengisyaratkan diri kamu untuk kedepannya. Ada satu perencanaan yang akan timbul secara tiba-tiba, di mana ketika hal tersebut timbul, itu akan membuat diri kamu merasa beruntung. Dan kamu bisa lebih selektif untuk kedepannya. Diri kamu yang akan mengendalikan diri kamu kembali, bukan orang lain. Kalau saya menutup kartu ini, bagaimana kartu terakhirnya? Muncul kartu King of Pentacles. Kalau saya mengarah terhadap sisi energi kamu, mungkin diri kamu akan kehadiran seseorang tamu, di mana seseorang tamu ini akan menyatukan perasaan dia, dan dia akan memberikan diri kamu suatu perubahan untuk mendapatkan suatu keberuntungan. Dia akan mempertahankan diri kamu, atau di sisi lain, untuk saat ini diri kamu sedang menjalin suatu komunikasi terhadap orang lain, tetapi diri kamu belum bisa memberikan suatu keputusan. Belum bisa diri kamu untuk memberikan suatu keputusan. Tetapi saya melihat satu energi tersebut masih berusaha mempertahankan perasaan dia terhadap diri kamu. Dia masih menunggu keputusan dari kamu. Ini ya guys. Tetapi kalau saya mengarah terhadap sisi energi manusia yang pernah kamu fokuskan untuk kedepannya, ketiga kartu yang saya pegang ini, dari The Lovers yang saya katakan tadi, The Lovers ini akan mengendalikan diri dia dari sisi keuangan untuk mendapatkan suatu kestabilan. Ini akan terjadi guys. Oke guys, sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.